Kita langsung aja atau ada yang mau ditanyain dulu? Enggak. Really? Tapi aku keluarga besar kan belum ada yang tahu kalau keluarga besar, dan mayoritas rata-rata pendeta. Oh, Malah ada yang gembala yang punya gereja. oh ya? Ya, teman belum ada yang tahu. Berapa gereja yang punya? Dia ada satu gereja, terus Satu gereja. satu lagi om aku juga punya gereja sendiri juga, mimpin gereja gitu. Beberapa. Oh, berarti ini keluarga pendeta nih berarti nih? Iya. Mamanya? Kalau mama enggak, kan mama Bukan. dulu karena ini Hmm. murtatan pindah. Jadi maksudnya Keluarga papa gimana? yang keluarga papa yang ini. Keluarga papa, Pendeta. dari Kalau keluarga keluarga mama pendeta. Islam semua. Oh, oke. Jadi mamanya dulu dari Islam, Ya. terus masuk Kristen. Bapak? Pernah ikut Islam dulu, terus pindah lagi ke Kristen. Banyak yang begini loh, beneran. Kita udah berapa kasus yang begini, keluarganya begini. Oh, papa jadi dulu nikahin mama, masuk Islam dulu. Iya, Setelah ikut. masuk Islam, berapa lama dia balik ke Lama Kristen? sih, kan udah ngelahirin kakak-kakakku dulu. Oh. Mereka udah sempat kayak ikut ngaji gitu-gitu. Oh, Nah kayaknya pas mau ada aku, itu baru pindah Kristen. Itu karena katanya di mimpi mama bilang diajak gitu. Jadinya yang mimpi mamanya. iya mama katanya. Terus? Tempat aku dengar cerita kayak gitu. Disuruh ikut aku gitu. Oh. Makanya masuk ke Kristen, ngajak papa lagi Terus setelah itu papa mau masuk Kristen lagi gitu? masuk Kristen lagi. Cuma Nah. nggak lama kan papa meninggal 2005. Oh gitu. Aku lahir 5 tahun kemudian udah Oh. nggak ada. Waktu papanya dari Kristen ke Islam, itu keluarga besarnya gimana? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak, kan aku masih kecil. Bukan maksudnya keluarga besar papa. Keluarga besar papa Pada marah-marah nggak? nggak tahu. Aku nggak tahu, nggak pernah dengar cerita. Nggak pernah dengar ceritanya. Oke, oke. Tapi maksudnya gini sekarang, Prilly, kalau sekarang misalnya keluarga besar papa ya, tahu, terus ada masalah apa? Nggak tahu sih. Emang masih ditunjang kehidupannya sama keluarganya? Enggak. Enggak kan? Enggak. Udah kerja sendiri kan? Iya. Berarti nggak ada masalah harusnya kan? Iya. Cuman kalau misalnya kayak kan nanti ada acara Natal, itu ada acara keluarga besar gitu. Itu kira-kira mendingan ikut apa enggak? Gini, kalau acara Natalnya tuh cuman kumpul-kumpul keluarga, Peluang sih biasanya. makan-makan, Iya, cuma jangan di makan restoran babi doang. ya. Enggak. Nah, kumpul-kumpul keluarga makan nggak apa-apa, asal jangan ikut kebaktiannya. Nggak pernah ada kebaktian sih. Nggak ada kebaktian. Soalnya kalau di gereja beda. Nah, terus juga makanan juga harus perhatiin. Ya, kalau nggak boleh ya jangan. Kalau haram buat kita ya jangan gitu. Tapi maksud saya gini, kalau mereka tahu Prilly masuk Islam, terus memangnya bakal ada kejadian apa kira-kira? Harusnya sih nggak ada ya. Harusnya nggak ada. Iya. Cuman mungkin diocehin Iya, gitu ya. paling Oke. dimarahin. Maksudnya mamahnya Prilly sama Prilly nggak dihidupi sama saudara-saudaranya kan? Enggak kan? Enggak. Harusnya sih kalau begitu nggak ada masalah. Paling cuman mereka Iya. ngomong paling ya. Marah-marah. Terus kalau mamanya tahu, ini kan katanya udah tahu. Udah tahu. Cuman belum tahu hari ini. Belum. Nggak dikasih tahu. Ah, belum. Nggak dikasih tahu. Cuman aku pernah bilang sih mau ngurus kakak setelah tanggal 14 karena kan Oke. pindah agama. Oh, terus reaksinya mama waktu Itu dengar marah-marah. marah-marah. Iya, marah-marah. Tapi sebelumnya Prilly aktif di gereja. Belakangan udah enggak sih. Karena di situ dibilangnya mau pindah mau ganti agama tapi ke gereja nggak pernah. Mungkin dipikirnya kan setelah pindah aku bakalan tetap ngejalanin Kristen, jadi kayak cuman Islam KTP. Oh gitu. Di situ marah-marah. Oke. Terus kalaupun sampai akhirnya mamanya tahu kalau Prilly sudah bersahadat, kira-kira bakal kejadian apa mamanya? Kemarin sih marah cuman semalam doang sih. Habis itu main Besoknya lagi? udah biasa lagi. Kalau cuma semalaman gitu aja mah, Iya. maksudnya nggak perlu terlalu mengkhawatirkan gitu kan? Iya. Belum nggak ngancam sampai mau bunuh diri gitu kan? Enggak, paling disumpahin masuk neraka. Disumpahin manusia. Nggak apa-apa kalau cuma disumpahin manusia sih nggak apa-apa. Iya. Tapi maksudnya jangan pakai beli. Maksudnya gini, belum tentu apa yang mungkin Prilly khawatirkan tentang mamanya terjadi. Belum tentu. Banyak yang kejadian begitu. Ya biasalah orang tua pasti gitulah ya, sama kalau ada anaknya gitu ya. Tapi rata-rata mereka bisa kembali dengan balik dengan baik lah hubungannya dengan anaknya. Iya.
Yang sampai sekarang belum balik, ya hubungan baiknya antara anak sama orang tua, itu yang itu pegang kamera tuh. Oh, Ya, tapi kalau itu ekstrim, itu ekstrim. Tapi kalau dengar cerita Prilly mah, mamanya mah nggak terlalu bagaimana lah. Iya. Oke, sebelum bersyahadat, Prilly ada yang mau ditanyain soal agamanya yang dulu atau tentang Islam? Udah sempat beberapa kali mempelajari juga sih. Oh, udah pelajari. Iya. Udah sempat baca Bible-nya. Belum sampai ke situ, cuman Itu yang disonoin. tentang sejarah-sejarahnya. Heeh, Mempelajari dikit-dikit. dikit-dikit, Iya. sudah paham. Iya. Terus berarti sekarang Prilly sudah memutuskan untuk masuk Islam, itu berarti juga sudah tahu imannya Islam bagaimana. Iya. Gitu. Enggak ada yang ditanyain. Enggak, paling sambil berjalan Sambil sambil jalan. belajar. Ya, nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Prilly ya, kita langsung aja. Karena Prilly sudah menyatakan untuk mau langsung masuk agama Islam, kemarin jadi dari administrasi kita sudah siapin sertifikatnya, ya. Sertifikat ini nanti sangat-sangat diperlukan ketika Prilly nanti mau ganti keterangan agama di KTP. Sama kakak ya. Ya, otomatis kalau KTP kan pasti hubungan sama kakak. Ya, jadi karena sudah menyatakan untuk masuk agama Islam, ini surat pernyataan memeluk agama Islam udah disiapin. Nanti Prilly cuma tinggal bacain aja. Ya. Tapi sebelum membacakan ini, seperti biasa saya ada pertanyaan nih. Pertanyaannya pertanyaan standar, ya. Yang pertama, apakah Prilly ini mau masuk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang? Atas kemauan sendiri. Yakin? Iya. Nggak dipaksa sama itu? Enggak. Nah, oke. Alhamdulillah. Yang kedua, tadi dengan dengar ceritanya Prilly bahwa mamanya ya sebenarnya menolak. Tapi saya nanya orang tuanya ini bukan berarti Prilly mau masuk Islam harus minta izin ibu, enggak ya. Ya, untuk masuk agama Islam tidak perlu izin siapa-siapa kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya nanti mamanya menentang, marah-marah dan sebagainya, Prilly nanti boleh membantah ke ibunya, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Nah, ya. Cari cara bagaimana caranya ngambil hati ibunya. Sama mamanya deket nggak? Dekat. Dekat. Nah, kalau dekat lebih mudah nantilah ya. Iya. Kalau selama ini Prilly ini dengan mamanya sudah sayang dan hormat, setelah nanti bersyahadat harus bisa menunjukkan ke mamanya bahwa setelah jadi muslim Prilly lebih sayang, lebih hormat. Itu tugasnya Prilly ya. Selama orang tua masih hidup, Prilly harus menunjukkan kepada orang tua akhlaknya Islam bagaimana. Jadi Prilly nanti harus lebih sayang, lebih hormat, tunjukin ke mamanya supaya mamanya juga bisa bedain. Ternyata beda ya setelah masuk Islam. Gitu. Ya. Iya. Yang ketiga, di dalam Islam ini kan ada syariat. Setelah bersyahadat itu ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Apakah Prilly bersedia melakukan syariat-syariat ini? Iya. Ya. Oke. Sudah pernah mendengar atau mengetahui dua kalimat syahadat? Sudah. Sudah paham artinya? Sudah menerima dalam hati dengan ikhlas? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu tanpa memperpanjang waktu lagi, Prilly tolong baca dari sini nih ya. Pernyataan memeluk agama Islam sesungguhnya dan seterusnya sampai ini. Dengan ini saya nama Prilly. Yang lain-lain bawahnya nggak usah dibaca kecuali agama sebelumnya. Oh iya. Ya, agama sebelumnya. Kemudian baru ini dibaca sampai dua kalimat syahadat. Oke. Oke? Ya. Bismillah, silakan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, Prilly, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri, menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik, sekarang Prilly tunjukkanannya dinaikin ke atas begini sebagai bentuk tauhid ya. Ikuti dua kalimat syahadat yang akan saya tuntun dalam bahasa Arab. Kemudian kita nanti lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah.
dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, sudah sah ya. Alhamdulillah, sekarang Aprili sudah sah menjadi seorang muslim. Makasih. Perlu saya kasih tahu nih ya, bahwa di dalam Islam kita memahami bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya dia adalah fitrah. Fitrah itu artinya dia muslim. Muslim artinya dia hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Ya, April dulu lahir nggak bisa apa-apa kan, dibesarkan orang tua, itu artinya dititipkan kepada orang tuanya. Ketika orang itu nanti menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya, ya. Tetapi ketika nanti orang itu mendengar Islam, menerima Islam, bahkan dia sampai memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi sebenarnya orang itu kembali ke fitrahnya sebagai orang yang berserah diri kepada penciptanya. Muslim itu artinya orang yang berserah diri, Islam itu artinya berserah diri. Jadi Muslim adalah orang yang berserah diri, orang yang berislam, gitu ya. Islam artinya selain berserah diri juga selamat, damai, patuh, taat, tunduk kepada siapa? Kepada pencipta kita, ya. Juga ada yang penting yang ingin saya beritahukan bahwa di dalam Islam kita memahami setiap orang yang bukan Islam, dia masuk Islam, itu dosa-dosanya dia dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat, insya Allah dihapuskan. Wih, seneng nggak? Senang. Alhamdulillah. Tetapi kebaikan yang pernah dilakukan dari akil balik sampai dia masuk Islam tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Dikasih modal, ya, modal kebaikannya tetap dicatat, dosanya dinolkan. Keren nggak? Iya. Alhamdulillah, ya. Berarti sekarang Prilly ini seperti seorang bayi yang baru lahir, nggak punya dosa apa-apa. Makanya kalau orang nggak punya dosa apa-apa, kalau doa ke Allah SWT, insya Allah pasti dikabulin. Nah, makanya doain kita semua nih, doain teman-temannya di sini, doain juga yang nonton, supaya apa? Semuanya kita istiqomah. Tahu istiqomah? Iya. Konsisten, Iya. gitu ya. Dan doain kita juga semuanya dilindungi dan dirahmati Allah SWT, supaya kita insya Allah nanti husnul khotimah. Husnul khotimah nanti maksudnya kita semua nanti mati dalam keadaan Islam, ya. Itu yang kita minta doain. Jangan lupa ya. Oke, bukan nodong nih, ini cuman apa ya, nuntut gitu. Enggak. Gini, sekarang di tangan di atas materai, ya, di bawahnya tulis nama jelas. Oke. Di bawah sini ya? Iya, yang ada di situ. Namanya cuman Aprili gitu aja. Iya. Irit banget ya. Iya, ada marganya sih, tapi Oh, nggak masuk ke KTP. Oh, KTP. Nah, nanti pulang sertifikat ini tinggal ditempel foto, ya. Habis itu dilaminating, terus difotokopi, baru dibawa ke kelurahan, ya, ke Dukcapil. Cari, Capatannya. enggak, kelurahan. Kelurahan dulu. Kelurahan aja, cari petugas Dukcapil di kelurahan, bilang saya mau ganti keterangan agama di KTP. Ini harus bawa. Kalau nggak ada ini nggak dilayani. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Cukup sih. Cukup? Iya. Oke, kalau begitu ini ada, saya masukin dulu ya. Iya. Ya KTP-nya April udah di foto ya? Suci? Aku bawa fotokopinya. Hah? Bawa fotokopi. Bawa fotokopinya? Udah pernah Si kirim Suci juga udah sih? kan? Udah. Oke. Ini ada bingkisan nih. Yes. Apa nih, sarung? Oh, mau kena. Tumben kayak warnanya kayak kaos sarung ya? Aduh, mau kena. Ada. Ini kerudung ya? Kerudung, ada sajadah. Sajadah. Udah bisa sholat belum? Belum. Belum ya? Bukunya mana? Di belakang nggak dimasukin Oh iya. semua udah bawa lagi yang lagi sih ya Apa nih? Dari siapa nih? Oh, sifat sholat Nabi, Masya Allah. Dari siapa nih? nggak tahu ada di situ nggak sih. Oh, oke. Ini nanti bisa dibaca ya. Iya. Ini ada buku petunjuk sholat. Ini paling mendasar nih. Ini dari mulai belajar niat, belajar wudhu, sampai belajar sholat. Ya. Prakteknya, pakai sajadahnya, ada contekannya. Belajar sehari 5 kali seminggu bisa lah. Insya Allah ya. Ini buat sholatnya. Ini juga ada buku Iqra. Ya. Iya. Nanti buat modal belajar
bahasa Quran supaya bisa baca Quran. Nanti ada gurunya, tenang aja. Gurunya nanti kita kirim ke tempatnya rumahnya Prilly itu. Bikin. Belajarnya di rumah. Kita kirim gurunya ke rumah. Nanti ketemu mama. Kalau nggak mau di rumah, cari tempat lain. Cari tempat lain. Katanya ngekos di mana? Di apartemen Ada atau? mama ikut. Oh, mama ikut. Lagi iya, sering nginep di situ. Lo kalau yang di mana? Villa 5 itu? Suka pulang, suka datang ke apartemen. Oh, ada gitu. kakak juga soalnya. Di Oh, apartemen ada kakak. kalau misalnya di apartemen nggak bisa atau mamanya belum mau bisa terima, pinjam tempat orang lain di rumah temen atau siapa bisa ya. Untuk wanita nanti dikirim gurunya juga wanita, jangan khawatir ya. Ini ada Quran dari Syamil Quran ya. Ini nanti yang dipakai untuk baca Quran. Tolong dipelajari adab pemegang Quran. Kalau untuk wanita, selain harus punya wudhu, juga nggak boleh pegang Quran ketika dia sedang datang bulan. Iya. Ya. Bisa masukin sini semua ya. Oh iya. Ini ada sedikit uang. Ini adalah uang zakat yang memang khusus buat orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, jangan dilihat jumlahnya, diterima aja dengan baik. Ini adalah bentuk kepedulian kita buat orang yang baru masuk Islam. Ya, kasih. sampai sini ya. Iya. Masukin buku. Alhamdulillah, nanti segera informasi ke Suci kapan bisa mulai kirim guru gitu ya. Nanti kita kirim gurunya segera ke tempat yang diminta oleh Prilly gitu. Untuk jamnya? Terserah Prilly mau jam berapa. Nanti gurunya yang menyesuaikan jamnya. Setelah jam kerja pun malam bisa, nggak apa-apa. Ya, Iya. ini tolong diterima dengan baik. Kasih. Ini sertifikatnya. Kalau ada yang nggak jelas atau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan hubungin Suci atau hubungin saya nanti. Oke. Oke? Iya. Kasih. Nah, jadi saya cuma pengen dengar cerita sedikit. Kalau alasan utamanya mau akhirnya bisa meninggalkan agama Kristen itu kenapa? Setelah mempelajari sih. Nah, terus yang ditemukan apa? Iya. Setelah dipelajari? Ya, jadi lebih ternyata yang benarnya yang mana. Selama ini ternyata yang yang dijalanin itu nggak sesuai, kayak Alkitabnya kan nggak sesuai, nggak murni. Nggak murni itu maksudnya ada? Iya, ada beberapa kan ayat-ayat sisipan gitu. Oh, udah tahu ya berarti ya sisipannya. Iya. Belajar dari mana sisipan? Tahu dari mana? Tahu dari mana sisipan? Oh itu yang racunin ya? Mempelajari, tapi nggak pernah dipaksa. Oke. Aku yang nggak- mencari tahu. Oke. Nah, terus dengan selain ayat sisipan, Prilly berarti kan selama ini kan tadi gerejanya apa tadi sorry? Gerejanya dulu sih GBI, terus pindah jadi di om aku GSJA. Oh, oke. Saya juga pernah GSI, saya juga pernah GBI. Sama artinya Kristen denominasi itu tuh mempercayai Trinitas, gitu kan? Selain daripada ayat yang tadi tidak asli, dengan Trinitasnya berarti kan sudah gugur gitu ya. Artinya sudah nggak percaya Trinitas lagi gitu kan? Oke. Alhamdulillah. Terus kebenaran di dalam Islam yang Prilly temukan apa? Nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Oke. Kitabnya. Iya. Alhamdulillah. Terus selain itu? Ya dari kedisiplinannya juga. Kedisiplinan, ibadahnya teratur. Iya, ibadahnya Nah, teratur. ada aturan dari mulai orang itu lahir sampai dia mati. Iya. Ada aturan dari orang itu mulai bangun tidur sampai dia tidur lagi. Iya. Semuanya ada aturannya. Aturannya. Alhamdulillah. Ilmunya juga. Apanya? Ada ilmunya juga. Ilmunya, ya. Nah, maksud saya gini, di dalam Islam itu kan sepertinya kalau dilihat dari orang luar yang Islam, sepertinya kan ribet. Sholat harus 5 kali dalam sehari, baca Quran dan sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya perintah untuk sholat, perintah zakat, perintah puasa, itu ternyata kalau sudah dipelajari nih, ini ada gunanya ternyata buat orang yang diberi perintah. Untuk kita semua nih sebagai orang Islam yang sadar perintah itu baik buat kita menjalankannya nanti sebagai kebutuhan.
bukan sebagai rutinitas gitu. Nanti kalau sudah bisa sholat, rasain waktu pertama kali muka kita sujud, cobain rasain, luar biasa nanti pasti rasanya ya. Iya. Di gereja nggak pernah sujud kan? Enggak. Nggak pernah. Nanti sekali ya kalau udah cobain ngerasain sujud gimana, kita bisa seolah-olah sedang membayangkan, sedang menyembah sosok yang kita tidak bisa lihat gitu. Dan semua arahnya sama ke Masjidil Haram ya. Iya. Makanya nanti kalau sedang belajar, kalau ada yang nggak tahu, nggak jelas, boleh tanya ke guru privatnya. Dia akan ngajarin sholat pertama kali datang ya. Terus kalau mamanya sering masak itu nggak apa? Enggak pernah, karena kan nggak makan juga mama. Oh, mama juga nggak Nggak makan. makan. Oke, berarti aman lah ya. Karena ada yang harus tinggal dengan orang tuanya, masih ada makanan seperti itu, dia harus menghindar gitu ya. Terus nanti kan tinggal sama mamanya nih, kira-kira berani sholat? Ada mama berani? Bisa. Bisa? Di kamar sih sendiri. Oh, di kamar. Bisa kamar ya. Maksud saya gini, sebaiknya tetap cari waktu yang baik untuk memberitahu ibunya atau mamanya. Kalau nggak memberitahu, nanti jadi seperti Tom and Jerry gitu, kucing-kucingan. Pasti Mendingan tetap cari, ngasih tahu sih. mendingan cari waktu yang baik, kasih tahu. Masalah mama terima nggak terima itu urusan belakangan. Yang penting Apri kasih tahu. Tapi Apri kan lebih tahu waktu yang baik buat mama tuh kapan gitu. Makanya tadi saya bilang kalau mamanya marah-marah atau bagaimana, Apri tetap harus boleh menjawab, tapi harus dengan cara yang baik, cara yang paling lembut, ya, gitu ya. Baik, alhamdulillah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya masukin sini. Selamat sekali lagi ya. Kita sekarang sama-sama berdoa ya, supaya kita menjadi golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan kita juga berdoa semoga kita dijadikan manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT ya. Juga kita semuanya berdoa supaya kita semua dihindarkan dari api dan azab neraka ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu buat para pemirsa terima kasih banyak atas perhatiannya. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 30 30 300 300. Bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya sekali lagi ya, Freya.